Selamat siang Bu Retno. Oke, selamat siang Bu Anita. Terima kasih ya Bu Retno sudah mau mendengarkan saya curhat. Oke. Ada apa ini Bu Anita? Ini loh Bu, saya ingin curhat nih sama Bu Retno. Siapa tahu saya bisa mendapatkan jalan keluar nih dari situasi yang sekarang saya hadapi Bu Retno. Oke, silakan. Kira-kira Bu Anita mau bercerita tentang apa ini? Ini loh Bu, saya ini 2 minggu terakhir merasa keteteran gitu loh Bu, mengerjakan tugas-tugas saya Bu di PGP Angkatan 5 ini Bu. Dan rasanya nyaris nggak selesai begitu loh Bu. Bu Retno punya saran nggak ya buat saya? Oke, Bu Anita, sesuai dengan apa yang saya tangkap nih dari percakapan singkat tadi, ini apa yang saya tangkap adalah Bu Anita merasa kewalahan ya menghadapi program CGP, terutama CGP Angkatan 5, terutama di modul-modul yang terakhir ini. Nah, kalau boleh tahu kewalahannya Bu Anita itu seperti apa ya? Ini loh Bu, karena saya ini kebetulan ya Bu, 2 minggu ini sekolah kami kan juga sedang ada PMO untuk sekolah penggerak. Jadi kebetulan saya juga bergabung di komite pembelajaran dan jadi saya harus mengerjakan keduanya itu pada saat yang bersamaan. Belum lagi ada proyek P5 yang sedang berjalan dan saya juga ada di kelas 7. Jadi harus bisa memberikan diri utuh di situ. Belum lagi tugas mengajar di kelas yang lain dan beberapa hal lain di luar sekolah yang harus dilakukan. Begitu Bu. Jadi saya merasa saya sudah kehabisan energi gitu loh, merasa lelah sekali sehingga tidak bisa mengerjakan tugas dengan sempurna. Oke, baik Bu Anita. Berarti kalau bisa saya rangkum ya Bu, itu Bu Anita dari penjelasan Bu Anita tadi tampak bahwa Bu Anita itu mengalami kelelahan yang luar biasa, baik dari fisik maupun mental ya, karena ada tugas yang bertumpuk antara PMO yang sebentar lagi harus dihadapi, kemudian harus menjadi komite pembelajaran, ikut CGP, masih menjadi pelaksana di program P5 di sekolahnya Bu Anita, belum lagi tugas mengajar ya. Jadi kalau saya hitung ada sekitar 5 peran yang harus dijalankan oleh Bu Anita dan semuanya menuntut adanya kehadiran Bu Anita secara utuh. Ya, betul. Tentunya ini berat sekali, saya bisa merasakan apa yang dialami oleh Bu Anita. Nah, kira-kira kan tentunya Bu Anita ingin sekali untuk segera mengatasi kelelahan Bu Anita ini ya. Kira-kira strategi apa yang mau Bu Anita jalankan nih? Ya, istilahnya apa ya Bu? Spesifik ya, rencana spesifik apa sih yang mau Bu Anita lakukan untuk keluar dari permasalahan yang saat ini Bu Anita hadapi? Apa ya Bu ya? Ya mungkin kalau dipikir-pikir lagi sebetulnya tugas-tugas itu tuh sudah bisa saya selesaikan Bu. Tapi ketika saya ingin submit, saya selalu ragu-ragu ini sudah sempurna atau belum ya. Akhirnya saya menunggu di detik terakhir. Jadi kalau dipikir salah satu penyebabnya ya karena saya ingin tugas saya itu sempurna 100%. Padahal kan kesempurnaan itu tidak mungkin ada ya Bu ya. Dan yang kedua juga biasanya saya tuh merasa bahwa kenapa saya lelah karena memang saya menghabiskan 7 hari dalam seminggu itu untuk mengerjakan tugas Bu. Biasanya hari Minggu itu kan sepulang ibadah saya gunakan untuk melakukan hobi saya. Kalau diingat-ingat lagi iya ya Bu ya, beberapa waktu ini saya menghabiskan hari Minggu saya juga untuk mengerjakan tugas. Gitu mungkin ya Bu ya. Jadi mungkin strateginya ya tidak perlu menunggu sempurna, yang penting bekerja sebaik dan semampu yang saya bisa, lalu tugasnya diunggah, begitu ya Bu ya? Oke, berarti Bu Anita sudah punya satu terobosan ini, satu ide segar untuk mengatasi kelelahan ya dan kewalahan yang dialami Bu Anita. Salah satunya Bu Anita ini berusaha mengerjakan tugas, tapi mungkin keinginan untuk mencapai pada tingkat kesempurnaan itu akhirnya Bu Anita bersedia untuk menurunkan sedikit
dari apa ya istilahnya tujuan Bu Anita. Jadi tidak berusaha berusaha sebaik mungkin, tetapi sadar sepenuhnya bahwa kesempurnaan itu tidak ada. Jadi Bu Anita akan berusaha, ya saya akan kerjakan tugas sebaik mungkin, gitu ya. Setelah itu submit gitu ya Bu Anita. Dari apa yang saya dengar dari Bu Anita itu ya langkahnya. Jadi akan berusaha mengerjakan tugas sebaik mungkin. Kemudian ada satu lagi, ada Bu Anita bercerita bahwa dalam waktu 1 minggu full 7 hari itu dihabiskan Bu Anita untuk mengerjakan tugas. Dan kalau saya dengar bahkan waktu healing itu tidak ada. Iya Bu, betul. Pulang ibadah dari gereja pun langsung menuju ke laptop gitu ya Bu Anita. Betul Bu. Oke. Lalu Bu Anita, mungkin dua hal ini menurut Bu Anita kan merupakan ide untuk memecahkan rasa kewalahan Bu Anita terhadap tugas dan peran-peran yang harus Bu Anita jalankan dalam satu waktu. Apakah ada mungkin solusi lain Bu selain itu yang mungkin bisa Ibu lakukan? Apa ya Bu ya? Ya mungkin ya karena yang membuat saya kelelahan karena tadi betul Bu Retno sampaikan, ternyata saya tidak punya waktu istirahat ya, berarti saya akan menggunakan hari Minggu itu untuk istirahat Bu. Tetapi berarti saya harus lebih disiplin dalam mengerjakan tugas, tidak menunda karena ingin sempurna, tapi konsisten mengerjakan yang terbaik setiap hari satu tugas misalnya. Begitu mungkin ya Bu. Oke, jadi ada ini dari percakapan kita ini berarti sudah ada satu ide lagi dari Bu Anita untuk keluar dari permasalahan yang lain, memberikan sedikit jeda ya, ada istirahat untuk Bu Anita di hari Minggu dengan cara Bu Anita mempunyai target tersendiri setiap harinya, jadi tugas akan dikerjakan di setiap hari sehingga tidak terjadi penumpukan di weekend dan memberikan tubuh dan pikiran Bu Anita untuk beristirahat. Ya, oke, Bu Anita menarik sekali ya, jadi tidak ada 3 alternatif bagaimana Bu Anita bisa keluar dari permasalahan yang sedang Bu Anita hadapi. Lalu Bu Anita, kira-kira kapan nih waktu yang bisa dipakai untuk melaksanakan tiga ide supaya Bu Anita lekas keluar dari permasalahan ini? Kira-kira kapan Bu Anita? Ya, berarti secepat mungkin ya Bu. Untuk beristirahat ya berarti hari Minggu besok akan saya habiskan khusus untuk beristirahat gitu. Tapi berarti saya harus menyusun jadwal. Mungkin saya bisa letakkan di dinding meja kerja saya begitu di rumah untuk apa yang perlu saya lakukan setiap hari sehingga saya bisa terpacu memenuhi target tanpa harus menunggu sempurna, begitu ya Bu. Jadi bisa saya pantau nih progres saya dan saya tetap bisa beristirahat begitu. Iya. Jadi nanti jadwal itu akan disusun oleh Bu Anita sendiri, kemudian secara karena dengan komitmen penuh Bu Anita berusaha untuk menepati jadwal yang sudah Bu Anita susun sendiri. Kira-kira di jadwal itu Bu Anita sudah mulai bisa meluangkan ya waktu untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran ya Bu Anita. Iya, seharusnya begitu Bu. Baik, ini Bu Anita, seandainya Bu Anita menyusun jadwal untuk menyusun jadwal ini, kira-kira waktu paling efektif itu bisa Bu Anita laksanakan kapan Ibu? Di awal minggu atau bagaimana Bu? Mungkin di awal minggu ya Bu ya, di akhir, mungkin ya di awal minggu sih Bu, mungkin di malam Senin, minggu malam begitu, karena waktunya longgar, saya bisa membuat daftar nih apa saja yang harus saya lakukan begitu dengan pikiran yang jernih gitu tanpa terburu-buru dan membuat perencanaan, lalu kemudian bisa saya tempelkan di perencanaan mingguan saya di ruang kerja saya di rumah begitu Bu. Menarik ya Bu. Jadi mungkin tips dan triknya Bu Anita ini bisa saya contoh ya Bu ketika ada beberapa deadline yang harus segera kita kejar. Oke, mungkin apa yang disampaikan Bu Anita memang bisa membantu Bu Anita di minggu malam dengan kondisi yang sudah fresh setelah istirahat sepanjang hari, sehingga Bu Anita mampu menyusun jadwal yang akan memberikan peluang, yang akan memberikan kesempatan kepada Bu Anita untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran di akhir minggu, gitu ya Bu Anita.
Semoga, Lalu Bu. semoga saya doakan ya Bu. Amin. Ini apakah nanti seandainya bagaimana apabila di dalam tengah-tengah minggu itu kebetulan ada tanggal-tanggal yang memungkinkan kita istirahat, tanggal merah misal Bu Anita. Apakah itu bagaimana Bu Anita mengelola tanggal merah di bukan hari-hari weekend ya, di tengah-tengah minggu bagaimana? Itu tergantung Bu, kalau tanggal merahnya itu hari besar keagamaan yang kebetulan di keyakinan saya itu justru tidak libur itu Bu. Justru full ya? Justru full itu mungkin seharian penuh bisa beraktivitas di gereja mungkin. Tetapi kalau untuk hari-hari yang lain mungkin untuk tergantung juga Bu, karena di sekolah kami kebetulan tuh kegiatannya luar biasa, jadi kadang-kadang hari merah pun ada event begitu. Nah, tapi ya semoga saja adalah tanggal-tanggal merah yang betul-betul bisa free begitu ya. Kalau tanggal merah yang betul-betul free itu ya saya akan gunakan untuk beristirahat mungkin. Oke. Jadi dari percakapan ini kemungkinan waktu istirahat yang bisa dipakai oleh Bu Anita secara optimal kan di hari Minggu ya, karena meskipun ada libur di tengah minggu. Tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan Bu Anita, sekolah Bu Anita begitu padat jadwal sehingga di hari-hari libur pun kita harus tetap bekerja menuntut kehadiran kita. Juga apabila hari merahnya itu berkaitan dengan hari libur keagamaan, terutama agama yang Bu Anita anut, tentunya malah Bu Anita lebih sibuk dari hari-hari biasa. Gitu. Betul Bu. Baik. Bu Anita menarik ya Bu Anita, jadi saya mulai menikmati percakapan ini ya. Kapan diperpanjang ngobrolnya nih Bu? Iya, jadi asik ini nanti ngobrolnya. Nah, kemudian Bu Anita kira-kira dari apa yang sudah kita sampaikan dari awal sampai detik ini Bu Anita, kira-kira apa yang Bu Anita sampaikan dari awal sampai akhir tadi kalau misal dirangkum itu seperti apa Bu Anita? Ini kok dirangkum begini ya Bu, jadi saya nih curhat sama Bu Retno bahwa saya kewalahan menyelesaikan tugas di PGP ini, terutama minggu-minggu terakhir ini, karena betul Bu Retno ada beberapa posisi yang bersamaan yang harus saya lakukan, begitu dari PMO, kemudian pembelajaran, P5, tugas mengajar, kemudian juga PGP ini. Nah, tadi bersama Bu Retno saya sudah bisa mengidentifikasi masalah saya nih. Sepertinya masalah saya adalah bahwa saya terlalu perfeksionis gitu ya, menunggu sempurna terus menunda, tidak segera dikumpulkan, akhirnya menumpuk tugasnya. Dan juga menumpuk ini menyebabkan saya menggunakan hari libur untuk mengerjakan tugas dan membuat saya kelelahan sendiri. Nah, tadi Bu Retno dari obrolan kita nih Bu, ternyata ada beberapa hal yang bisa saya lakukan. Jadi yang pertama saya bisa fokus menggunakan hari Minggu untuk istirahat. Tetapi saya harus konsisten nih membuat jadwal untuk kegiatan saya tiap harinya dan konsisten memenuhi target. Jadi tidak menunda, tidak perlu menunggu sempurna, yang penting sudah berusaha sebaik mungkin. Lalu yang kedua juga tadi saya sebelumnya tidak terpikir loh Bu untuk tanggal-tanggal merah ini digunakan untuk apa begitu. Tapi ya tanggal-tanggal merah ini bila mana memungkinkan ya betul-betul digunakan untuk istirahat. Jadi intinya harus ada keseimbangan nih, saat bekerja mana, saat istirahat mana, dan harus bisa memisahkan keduanya untuk well-being kita juga sih ya Bu. Iya, itu memang betul Mbak Anita. Jadi well-being kita sebagai manusia itu memang harus dipertimbangkan. Ya Bu Anita, sebetulnya saya masih betah ya lama-lama mengobrol dengan Bu Anita nih ya, tapi sepertinya Bu Anita maupun saya juga harus berpindah kegiatan selanjutnya ya Bu. Dari ini betul kita hari ini kita berusaha untuk bersama, saya membantu Bu Anita memberikan support bagaimana Bu Anita bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi. Bu Anda juga sudah mampu mengidentifikasi masalahnya apa, bahkan rencana-rencana aksi yang luar biasa sudah Bu Anita komunikasikan ke saya, dan Bu Anita berjanji untuk berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi Bu Anita. Itu Bu Anita, terima kasih atas Bu dialog menyenangkan. Ya, atas dialog hari ini. Sampai jumpa.
Selamat siang, Bu Retno. Apa kabar nih? Selamat siang. Oh, selamat siang Bu Anita. Alhamdulillah sehat. Bu Anita gimana? Sehat? Sehat, Bu. Tadi saya mendapat pesan katanya Bu Retno ingin ngobrol nih sama saya. Ada apa nih ya, Bu? Saya pengen sekali ngobrol dengan Bu Anita. Terima kasih. Keinginan saya direspon cepat ya. Saya pengen ketemu Pak pagi hari, Bu Anita langsung siap sedia. Mungkin nanti sore gitu ya. Terima kasih Bu Anita karena saya punya sesuatu nih yang harus diceritakan sama Bu Anita. Cerita apa nih, Bu? Iya, jadi gini Bu Anita, permasalahan ini kan sebetulnya sudah berapa waktu ya saya rasakan dan pagi hari ini justru permasalahan itu semakin apa ya, pokoknya menuntut segera diatasi begitu Bu Anita. Begitu Bu, permasalahan apa nih ya Bu? Sepertinya mendesak sekali. Ini terkait dengan tugas saya sih Bu. Jadi di sekolah itu kan saya punya tugas sebagai koordinator gerakan literasi sekolah. Sebetulnya sih gerakan literasinya sih sudah berjalan ya Bu. Jadi di tempat kami itu seminggu 2 kali di setiap hari Rabu dan Kamis. Nah permasalahannya adalah sampai saat ini tuh saya belum menemukan formula yang paling jitu untuk melakukan evaluasi untuk kegiatan ini. Itu Pak Anita yang selalu menjadi apa ya, ganjalan bagi saya selaku koordinator. Belum menemukan teknik, belum menemukan alat evaluasi yang paling tepat untuk kegiatan ini. Oke, jadi tujuan kita untuk ngobrol hari ini adalah mencari formula untuk evaluasi gerakan literasi sekolah di sekolahnya Bu Retno, begitu ya? Betul Bu Anita. Nah, kira-kira Bu, coba deh Bu, saya jadi ingin tahu, pasti kan ada yang sudah berjalan baik nih Bu dari GLS nih. Apa sih yang sudah berjalan baik dari GLS yang Bu Retno koordinasi nih di sekolah Bu Retno? Kalau yang sudah berjalan baik sih begini Bu. Jadi kegiatan literasi di sekolah kami itu kan tidak hanya sekedar kegiatan membaca, tetapi kita sudah berkembang lebih dari itu, sudah ada kegiatan produktif. Artinya siswa sudah mulai menulis, siswa sudah mulai menciptakan karya dari hasil mereka membaca. Kemudian juga kegiatan ini sudah terjadwal dengan baik ya, jadi kita sudah bekerja sama dengan kurikulum, bekerja sama dengan berbagai pihak di sekolah, sehingga pelaksanaan GLS ini bisa serentak di setiap hari Selasa dan Rabu. Kemudian pendamping kegiatan GLS juga sudah ready semua di jam pertama, jadi sudah ada modulnya, sehingga menurut saya kegiatan ini yang kurang hanyalah alat evaluasinya Bu Anita. Oh, begitu ya Bu. Jadi dari Bu cerita Bu Retno tadi, anak-anak bahkan sudah bisa menciptakan hasil karya yang produktif nih ya Bu ya. Jadwal juga sudah terjadwal dengan baik, kemudian sudah ada kerjasama dengan tim, bahkan sudah ada modulnya nih ya Bu. Iya. Tinggal kurang evaluasi. Iya, sudah ada modulnya. Iya. Nah menurut Bu Retno bagaimana ya cara alternatif yang bisa ditempuh untuk mengevaluasi, menilai sistem yang sudah berjalan dengan baik ini? Kalau cara yang sempat terpikirkan sih Bu Anita ya, itu kalau jelas ya, kalau kita evaluasi sendiri kan tidak mampu. Dari 700 sekian siswa kan tidak mungkin kita evaluasi sendiri. Kemarin ada sempat satu ide terlintas, itu saya ingin memberdayakan teman-teman MGMP 1 rumpun ya, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, untuk ikut mengevaluasi hasil karya siswa, kemajuan belajar siswa gitu, yang kemarin sempat terpikir seperti itu Bu Anita. Jadi Ibu akan menggunakan MGMP 1 rumpun. Nah, untuk ini ya Bu ya, untuk melakukan evaluasi ya Bu. Nah, Bu Retno, kalau boleh ini nih kita coba bermain-main sedikit. Kalau Bu Retno bisa menilai
mungkin peluang untuk berkolaborasi dengan MGMP untuk melakukan evaluasi. Kira-kira menurut Bu Retno, apakah ini akan berjalan efektif? Menurut saya yang jelas lebih efektif daripada saya harus berjalan sendiri ya Bu Anita. Tapi tentunya kan hal itu harus diawali dengan langkah-langkah terlebih dahulu ya. Misal karena kemarin itu yang merumuskan kegiatan GLS itu guru-guru bahasa Indonesia, sedangkan guru rumpun lain seperti bahasa Inggris dan bahasa Jawa itu tidak ikut merumuskan. Tentunya kan kita harus memberikan paling tidak sosialisasi tentang program, kemudian apa yang akan kita lakukan kepada teman-teman satu rumpun dulu. Bayangan saya seperti itu Bu Anita. Wah, setelah itu baru mungkin setelah mereka paham ya, kita mungkin bersama-sama menyusun alat evaluasi itu. Karena ketika modul siswa terkumpul, kemudian kegiatan literasi terlaksana Bu Anita, dan tidak ada evaluasinya, itu motivasi anak itu makin turun begitu Bu Anita. Setuju sih Bu. Jadi saya menangkap bahwa bekerja sama dengan MGM ini kelihatannya akan jadi jalan keluar yang efektif nih Bu untuk mengatasi kebutuhan Bu Retno akan alat evaluasi untuk GLS. Dan sepertinya Bu Retno juga sudah memiliki langkah nih untuk melakukan sosialisasi, lalu untuk penyusun alat evaluasi. Nah, sekarang tinggal begini nih Bu, bagaimana ya Bu, kira-kira menurut Bu Retno bentuk evaluasi yang tepat begitu untuk GLS ini yang tepat dan mungkin bisa dikembangkan bersama dalam tim MGMP lokal yang seperti Bu Retno sudah sampaikan tadi? Kalau bayangan saya sih, karena gerakan literasi itu kan pasti kan apa ya, produk karya siswa itu kan akan sangat beragam ya Bu Anita. Betul. Akan sangat beragam dan bentuknya pasti juga beragam. Mungkin ada yang bentuknya kanva, ada yang sekedar coret-coretan, ada yang mind map, ada yang macam-macam itu kalau saya lihat ya, ada yang puisi gitu banyak. Tentunya kan untuk menentukan sebuah alat evaluasi kan menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Terutama apalagi nanti kalau evaluatornya tim, sehingga paling tidak deskriptornya itu kan harus jelas ya Bu Anita. Oke, deskriptor harus jelas ya Bu ya. Oke. Ya, deskriptornya harus jelas, maka nanti kita juga tidak akan rigid sekali dalam memberikan evaluasi. Mungkin kalau bentuk tampilan mungkin akan menjadi penilaian yang kesekian. Jadi kita lebih mengutamakan ke kontennya dulu, Banita. Oke, baik Ibu. Jadi deskriptor harus jelas dan juga harus bisa untuk menilai ini ya Bu ya, jenis karya yang beragam dan juga tidak rigid, tidak kaku karena jenis yang beragam tadi dan juga fokusnya kepada konten bukan tampilan. Wah Bu, kira-kira format jenis penilaian apa nih ya Bu ya yang bisa memuat seperti ini Bu? Akhirnya mungkin penilaian yang kita pakai nanti penilaian kualitatif ya Bu Anita. Kualitatif, oke Bu. Lalu sudah terbayang Bu instrumennya apa yang bisa digunakan untuk penilaian kualitatif ini supaya terukur? Tadi kan Ibu mengatakan satu tim mungkin penilaiannya harus terstandar nih, jangan-jangan saya menilai A lalu yang penilai B punya selera lain begitu Bu. Iya memang itu sempat terlintas ya, karena kita masing-masing kan punya selera sendiri-sendiri, sehingga memang dibutuhkan itu ya deskriptor yang terstandar. Kalau instrumen evaluasi yang terbayang sih Bu Amita, itu instrumennya kita bisa pakai kalau pas membaca, kalau hanya membaca ya, ketika kita membaca di kelas, kita bisa pakai lembar observasi atau anekdot atau jurnal, kita bisa pakai itu. Tapi untuk penilaian produk mungkin kita punya rubrik sendiri Bu Anita. Punya rubrik masing-masing, nanti masing-masing kegiatan kita akan sediakan rubrik yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan kegiatan itu sih, gambaran saya semacam itu. Wah, ini sudah sangat jelas nih Bu.
Betul, sudah sangat jelas nih Bu, mengerucut nih pada bahwa untuk produknya, untuk format penilaiannya ada instrumen yang berupa lembar observasi, jurnal dan anekdot untuk kegiatan membaca, dan kemudian untuk produk Ibu akan menyusun rubrik begitu ya Bu, sesuai dengan tujuan masing-masing. Dengan siapa nih Bu akan menyusunnya? Nah, ini yang tadi sempat saya ceritakan ke Bu Anita, penyusunan alat evaluasi yang berupa rubrik maupun lembar kan akhirnya harus kita susun bersama ya Bu. Di ini paling tidak ya dengan teman-teman MGMP 1 Rumpun lah, itu nanti sebagai evaluatornya. Dengan MGMP 1 Rumpun. Nah Bu, ini sudah sangat jelas sebetulnya Bu Retno sudah punya solusi nih untuk masalah Ibu sendiri nih Bu. Tentang tapi kemarin tanpa kalau tidak digali Bu Anita semacam ini tuh saya kurang percaya diri ya Bu. Eksekusinya bagaimana? Tetapi dengan Bu Anita, kemudian Bu Anita membantu menggali potensi yang ada di saya, kemudian pikiran saya bisa mengalir, menemukan beberapa solusi juga baru kali ini Bu Anita. Kemarin hanya terbayang ini MGMP Rumpun ngumpul dulu. Jadi yang terbayang itu seperti itu. Kemarin apa yang di pikiran saya itu tidak berkembang sampai ke rubrik, tidak berkembang sampai ke instrumen, itu belum sampai ke sana bahkan gitu. Pokoknya di MGM ngumpul dulu. Nah, setelah digali Bu Anita, ternyata iya, saya harus memikirkan tentang instrumen, nah ini Bu Anita, hal baru yang baru aja, ide itu baru saja muncul sekarang. Oke, baik Bu, berarti kalau sudah bisa muncul ide, yuk kita rumuskan aksi nyata apa nih yang akan Ibu lakukan nih supaya cepat terwujud harapan Ibu untuk bisa punya alat evaluasi untuk GLS di sekolahnya Bu Retno. Oke, kalau rencana aksi pertama saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua tentunya membuat MGMP ya, mungkin dengan guru-guru 1 Rumpun bahasa untuk betul-betul mematangkan program literasi sekolah sampai ke alat evaluasi, dan kemungkinan kita nanti juga akan ada ide bahwa di sekolah kami muncul rapor untuk kegiatan literasi. Oke Bu. Nah, kira-kira akan dilakukan kapan Bu? Karena ini seperti saya tadi bilang ya Bu Anita, ini kan menuntut sekali ya, jadi kita sudah melaksanakan literasi kurang lebih 2 bulan dan kegiatan itu dibiarkan tanpa evaluasi. Tentu saja ini kan kegiatan yang mendesak dan harus segera ditemukan solusinya. Pikiran saya ya maksimal minggu depan itu saya sudah bisa melangkah ke 2 rencana aksi. Jadi dari koordinasi ke kepala sekolah sampai pertemuan awal guru-guru rumpun bahasa dulu Mbak Anita. Oke, baik Bu. Berarti sudah mengerucut ya Bu, minggu depan Bu Retno akan berjumpa dengan kepala sekolah, kemudian juga dengan rumpun bahasa untuk membahas alat evaluasinya nih, program sampai alat evaluasi, dan bahkan Ibu sudah muncul dengan rapot GLS nih, luar biasa Bu. Nah, kira-kira Bu, siapa sih yang bisa Ibu ajak untuk mengawal nih rencana aksinya Bu Retno nih, supaya betul-betul terwujud begitu. Kadang-kadang kan dengan kesibukan kita sering lupa ya Bu ya. Ya, kalau memang saya awali dengan komunikasi dengan kepala sekolah, tentunya Ibu kepala sekolah yang akan mengawal saya, memastikan bahwa gerakan literasi berjalan dengan baik sampai ke evaluasi. Kemudian nanti tim kurikulum, karena saya sudah tercetus ide untuk memunculkan rapor evaluasi, tentu saja kan tim kurikulum akan menagih itu Bu Anita nanti, menagih hasil evaluasinya. Jadi mungkin dua pihak ini sekaligus anak ya, jadi anak itu juga merupakan, siswa juga merupakan alat kontrol saya ini untuk menjalankan rencana aksi saya Bu Anita. Wah, sepertinya sudah ini Bu, rencananya sudah matang sekali. Jadi kira-kira Bu Retno sudah bisa menyimpulkan belum nih apa yang akan dilakukan untuk mengatasi tadi tujuan dari obrolan kita hari ini, mencari alat evaluasi untuk GLS-nya Bu Retno? Iya, dan ini lebih cerah, lebih tergambar, dan kelihatannya saya bisa melakukan ini Bu Anita. Oke, begitu Bu. Ada simpulan mungkin Bu yang bisa Ibu tarik dari obrolan kita hari ini? Oke, simpulannya bahwa
di awal saya mengalami permasalahan untuk menemukan alat evaluasi bagi kegiatan GLS di sekolah saya. Masalahnya itu kemudian dari obrolan kita tadi ada beberapa rencana aksi yang harus saya lakukan untuk keluar dari problem ini, yaitu satu, saya harus bekerja sama dengan kepala sekolah dan teman-teman dari rumpun, kemudian dari pihak kurikulum, sehingga muncul rapor, kemudian menciptakan sebuah alat evaluasi gerakan GLS yang matang. Iya, baik. Terima kasih Bu Retno. Wah, senang nih ngobrol sama Bu Retno. Sayang waktu kita terbatas. Sukses ya Bu dengan gerakan literasi sekolahnya. Terima kasih. Selamat siang Bu Retno. Selamat sore. Selamat siang.